Puji nama Tuhan ya saudara, kalau pagi hari ini saya bisa kembali melayani Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ini takut karena nggak biasa ngomong pakai masker ya, jadi agak kelagepen gitu ya saudara. Tapi karena sekarang sudah biasa, puji Tuhan, saya bisa kembali melayani pekerjaan Tuhan. Pagi hari ini suasana gereja kita lain ya, indah. Banyak bunga-bunga. Coba kita bayangkan nanti kalau di surga. Tambah indah ya saudara. Lantainya dari emas, pintu dari mutiara, gerbang. Indah. Saudara, pagi hari ini mari kita belajar. Belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kalau tema pagi hari ini, saya beri tema hidup menurut rancangan Tuhan. Kalau kita renungkan ya saudara, kalau saya merenungkan, kita bisa lahir, kita bisa hidup sampai saat ini, kita bisa ada di tempat ini, semua itu sudah dirancang oleh Tuhan ya saudara. Kita bisa lahir di keluarga yang mana, kita bisa lahir di Indonesia, kita nggak bisa minta, tapi semua itu rancangan Tuhan. Tuhan yang perancang agung itu yang sudah merancangkan kita sejak awal sampai nanti kita kembali. Dan orang dunia mengatakan itu takdir ya. Sudah seolah-olah sudah ditakdirkan. Tapi kita kadang-kadang salah memaknai takdir. Oh ya sudah ditakdirkan seperti ini ya, sudah kita pasif. Enggak seperti itu ya saudara, sebetulnya kita harus kerjasama antara kita yang dirancangkan dengan perancang agung itu. Enggak bisa kita pasif terus diam-diam, ya sudah takdir, sudah di rumah aja tenang-tenang, enggak. Sejak awal, kalau kita, ini ada beberapa ayat ya mungkin nanti bisa ditayangkan di LCD saja. Di Yeremia 1 ayat 5a, dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum kita jadi siapa-siapa, Tuhan itu sudah mengenal kita. Saudara, jadi Tuhan sebagai perancang agung itu sudah merancangkan sejak kita belum jadi siapa-siapa. Jadi sebetulnya kalau kita renungkan lagi, kita itu nggak usah panik, nggak usah bingung ya dalam menghadapi hidup ini ya. Asal kita ikuti saja apa yang menjadi rancangannya, rancangan Tuhan buat kita. Dalam Yesaya 49 ayat 1b, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Jadi menunjukkan bahwa Tuhan itu mengenal kita dini sekali sebelum kita itu, sebelum saya ini jadi Yen. Tapi Tuhan itu sudah tahu ini Yen, itu Nike, itu Nini. Ya, Tuhan sudah tahu. Orang dunia itu bilang takdir. Jadi sebetulnya kita itu nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah pusing menghadapi hidup ini. Karena semua itu ada rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan untuk kita menurut firman Tuhan? Ayat emas ya, ayat hafalan yang sudah sering kita baca. Yeremia 29 ayat 11, ini kita baca ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan sudah tahu rancangan Tuhan itu apa untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, saya renungkan ayat ini ya, ini sudah biasa kita baca dan jadi ayat hafalan.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kok enggak disebut yaitu rancangan kekayaan, yaitu rancangan kekuasaan, yaitu rancangan pangkat. Tapi Tuhan memberikan kita rancangan damai sejahtera. Dari dalam hati ya saudara, damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau bahasa Indonesia disebut kecelakaan. Tetapi kalau saya baca dari terjemahan ini, ada terjemahan bahasa Inggrisnya, dikatakan not to harm you. Saya lihat di kamus, harm itu artinya kerugian, kejahatan, kerusakan, kesalahan. Jadi rancangan Tuhan itu damai sejahtera, dan bukan rancangan kerugian, bukan rancangan kejahatan, bukan rancangan kerusakan, bukan rancangan kesalahan. Kalau di bahasa Indonesia cuma kecelakaan. Saudara, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Bukan untuk yang akan, tidak ada kata akan situ ya. Jadi suatu kepastian untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Bukan hari depan yang suram, tapi hari depan yang penuh harapan. Tapi bagaimana ya kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Itu janji Tuhan, itu rancangan Tuhan. Harus ada kerjasama antara kita dengan Tuhan perancang itu. Seperti perancang fashion ya, desainernya itu pasti sudah tahu punya, oh orang postur tubuhnya agak gemuk, pasti cocoknya seperti ini. Postur tubuhnya agak tinggi, kurus, pasti seperti ini. Kita yang dirancang itu nggak bisa ngelawan, nggak mau, aku mau yang ini. Jadinya nggak baik. Ikuti seorang perancang yang handal itu pasti tahu ya. Ini cocoknya untuk ini cocoknya untuk ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Kita baca di Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Yaitu dengan memperhatikan perintah-perintahnya Tuhan. Dikatakan ya saudara, kalau kita memperhatikan perintah-perintahnya Tuhan, damai sejahtera kita tidak pernah kering. Hidup itu perlu damai sejahtera ya. Damai sejahtera dengan kata lain itu shalom, peace, tenang. Kita perlu ketenangan dalam hidup. Buat apa harta banyak tapi hidup tidak tenang? Pangkat tapi hidup tidak tenang. Kita perlu damai sejahtera, kita perlu tenang. Saya punya family ya saudara. Kaya, rumahnya gedung tingkat. Tapi rasanya kalau saya lihat nggak ada ketenangan, nggak ada damai sejahtera. Rumahnya bertingkat, istri di atas, suami di bawah. Suami kemana, istri kemana. Dan rumah gede, rumah tingkat itu sering kosong. Yang menikmati siapa? Maaf, para pembantu. Buat apa ya? Tapi kalau rumah itu ada damai, home sweet home ya. Jadi ada ketenangan. Kita bisa hidup tenang. Kita perlu damai sejahtera. Yesaya 60 ayat 17b dikatakan, Aku akan memberi damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Jadi damai sejahtera itu yang mengatur hidup kita. Saudara, kalau ada damai sejahtera, ada ketenangan, baru kita itu bisa berpikir secara jernih, kita bisa bekerja dengan baik. Kalau kita panik, kita bingung, seringkali kita salah paham.
kita nggak bisa berpikir secara jernih, kita nggak bisa bekerja dengan baik. Kita butuh tenang, baru bisa mengambil suatu keputusan yang tepat, baru bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan tenang. Ingat cerita dalam Matius 14 ayat 27, waktu Tuhan setelah memberi makan 5.000 orang, Tuhan menyuruh murid-murid untuk mendahului menyeberang ke seberang. Padahal itu murid-murid melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan tinggal di bukit untuk berdoa seorang diri. Tengah malam, gelap, tengah laut, badai datang. Dan dikatakan badai itu sekonyong-konyong ya, datang. Murid-murid secara manusiawi panik, takut, gentar. Mereka menjerit-jerit, tapi Tuhan tahu. Tetap dalam pengawasan Tuhan. Tuhan tahu kalau murid-murid saat ini sedang diserang badai. Akhirnya Tuhan datang mendatangi murid-murid dengan berjalan di atas air. Murid-murid karena panik, karena takut, berteriak-teriak, malah salah paham ya saudara. Gagal matanya melihat siapa yang berjalan di atas air itu. Dia berkata, itu hantu. Ya. Mereka teriak-teriak, padahal itu Tuhan. Saudara, murid-murid ini kan sudah setiap hari bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tapi gagal melihat siapa Tuhan. Secara postur sebetulnya. Kalau tiap hari ketemu dari postur, nggak usah dari depan, dari belakang posturnya, oh itu Tuhan, oh itu si A. Ini ingat cerita waktu Natal beberapa tahun yang lalu, waktu di mana itu, gedung apa itu, Bapak Gembala kita kan pernah menyamar jadi tukang sapu, Pak Kebun ya. Walaupun nggak ada yang tahu ya saudara, nggak ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi saya sudah curiga, ini ada Pak Kebun nyapu ya saudara. Dari postur belakang tubuh, saya tahu ini Bapak Gembala. Terus adik saya Pak Roy itu loh Pak Gembala. Ya, karena kita kenal, kita tahu, sering lihat ya saudara. Tapi murid-murid ini gagal lihat Tuhan. Tapi untung Tuhan langsung menjawab ya saudara. Tuhan jawab, tenang, aku ini, jangan takut. Matanya murid-murid gagal, tapi untung apa? Telinganya tidak gagal, dia mendengar, dia kenal itu suara gurunya. Itu suara Tuhan. Saudara, seringkali kita gagal mata, tapi kita tidak boleh dengar, gagal telinga. Oh, suara Tuhan. Satu lagi, kalau kita baca di Yohanes 20 ya, waktu Tuhan Yesus sudah mati 3 hari bangkit, Maria seorang diri datang ke kubur Yesus pagi-pagi. Karena sedih, karena menangis, Maria tidak sadar kehadiran Tuhan. Dikira Pak Kebun, itu Tuhan, tapi dikira Pak Bon. Dikira bapak itu yang menyembunyikan mayatnya Tuhan. Tapi begitu Tuhan bersuara, Maria, langsung Maria tersungkur, Rabuni ya guru. Suara, dari pendengaran timbul, pendengaran akan firman Tuhan, timbul iman. Ya, tahu itu suara gurunya, suara Tuhan. Saudara, kita bisa gagal dari mata, tapi kita tidak boleh gagal. Bagaimana kita nggak gagal dengan firman, dengan telinga kita? Setiap hari kita baca firman Tuhan. Ini suara Tuhan. Pagi hari ini mungkin ada di antara saudara ya, yang mengalami badai besar, badai kecil. Mungkin yang ada yang sedih, nangis. Kenali suara Tuhan. Tenang, ini aku, jangan takut. Pagi hari ini Tuhan juga memanggil. Tuhan kenal nama kita. Saudara, kalau Tuhan manggil Maria, Maria dengar, oh itu suara gurunya. Pagi ini juga Tuhan panggil,
Fang, Nini, saudara Nike, semuanya ya saudara. Tenang, aku ini jangan takut. Saudara saya mau tadi ingat cerita ya. Ingat saksi sebentar. Ini benar, saya enggak mengada-ada. Tadi pagi saya dibangunkan Tuhan 3:30. Enggak tahu bagaimana perut saya itu sakit ya. Padahal enggak pernah. Biasanya saya bangun tuh 4:30. Terus saya saat teduh sampai 5:30, 1 jam. Baru saya mandi keluar ke dapur. Ibu-ibu biasa ya saudara. Tadi 3:30 tuh saya sudah bangun. Saya pikir masih ada 1 jam. Saya mau bangun 4:30. Enggak bisa, saya enggak bisa tidur. Sampai akhirnya jam 4 saya bangun, saya duduk, saya berdoa, saya saat teduh menghampiri hadirat Tuhan. Pagi tadi ya saudara, enak. Rasanya hadirat Tuhan tuh turun ya. Saya dengarkan lagu-lagu rohani. Terus saya tuh bilang, Tuhan, pagi ini saya ada tugas melayani firman Tuhan. Apa yang akan saya sampaikan untuk domba-dombamu di sepanjang, jemaatmu di sepanjang? Tuhan bilang apa? Sampaikan, aku mengasihi mereka. Aku akan menyediakan hari depan yang baik. Ini benar. Saya tidak buat-buat. Saudara, Tuhan tuh saya tuh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya tanpa terasa air mata saya tuh, terima kasih termasuk saya juga. Domba di sini Tuhan mengasihi saya. Tuhan ingat kita ya saudara. Kalau saat pagi hari kita menghampiri Tuhan, terus kita baca firman, kita dengar suara Tuhan. Tuhan itu dekat, sebetulnya Tuhan itu tidak jauh dari kita. Cuma kita sering salah paham. Karena kita panik menghadapi masalah-masalah. Kadang kita itu, Tuhan engkau tuh di mana sih? Padahal seperti Maria, Tuhan ada di sampingnya. Tapi karena nangis, karena sedih, sampai Tuhan panggil, Maria. Tuhan panggil satu-satu namanya saudara. Tuhan kenal saudara saya. Oleh sebab itu kita tuh butuh tenang. Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, Tuhan itu bisa memberikan damai sejahtera yang dari dalam keluar. Jadi kita bisa bekerja dengan baik. Dan karena kita bisa bekerja dengan baik, jadi kita punya masa depan yang penuh pengharapan. Kita baca ya, di Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Itu saya kurang setuju ya, ada semoga Allah. Ya, di dalam Tuhan itu enggak ada semoga ya, pasti. Jadi kita baca, Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam Tuhan selalu pasti enggak ada semoga ya. Jadi saudara, Allah yang akan memberikan sumber pengharapan itu memberikan sukacita dan sejahtera. Jadi kita penuh dengan pengharapan. Apa sebabnya kita selalu penuh dengan pengharapan? Karena kita tahu rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Itu setelah Ayub mengalami pencobaan yang begitu hebat sampai di Fatsal yang terakhir. Dia mengatakan Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, kalau kita selidiki dari firman Tuhan ya. Kalau kita baca firman itu sebetulnya seneng loh. Kita tuh nyelidiki dari awal urut gitu ya kalau baca. Saya kalau baca urut. Jadi kita tuh tahu cerita dari Kejadian sampai Wahyu. Sebetulnya senang. Apa yang terkandung dalam firman ini? Contoh kalau Tuhan itu tidak pernah gagal. Saya ingat di cerita di Kejadian, ceritanya Bapak Yakub dan Esau. Kalau saudara baca
di Kejadian 25 ayat 23, di situ Tuhan berfirman kepada Ribka yang sedang mengandung. Waktu itu Ribka masih mengandung, belum melahirkan Yakub dan Esau. Dikatakan, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini nubuatan sebelum Yakub lahir, masih dalam kandungan. Tuhan sudah menubuatkan dan sudah merancangkan. Sampai akhirnya lahirlah Yakub dan Esau. Esau dulu ya, Esau dan Yakub. Kalau saudara baca terus, Esau itu seorang pemburu, suka di padang. Tetapi Yakub itu lebih suka tinggal dalam kemah, orangnya lebih tenang. Hampir saja rancangan Tuhan itu digagalkan oleh Bapak Ishak ya. Karena Bapak Ishak setelah tua, dia merasa waktunya sudah hampir sampai dipanggil Tuhan. Dia bilang sama Esau, coba masak yang enak dan aku akan memberkati kamu. Sebetulnya memang itu haknya Esau ya, hak kesulungan. Berkat yang utama itu berkat kesulungan. Hampir saja diberikan kepada Esau. Walaupun ya saudara, Yakub itu dicap sebagai penipu untuk bohong kepada ayahnya. Tapi sebetulnya enggak tipu. Kalau saudara baca terus, saya baca itu di Kejadian 27 ayat 27. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub. Jadi Bapak Ishak tahu sebetulnya. Walaupun dia datang seolah-olah sebagai Esau, tapi insting seorang bapak kepada anaknya pasti tahu. Feelingnya tahu, oh ini siapa. Walaupun secara mata waktu itu Bapak Ishak sudah buram ya, nggak bisa lihat jelas. Tapi dari bau, dari instingnya pasti tahu. Dan dikatakan tahu dari bajunya kalau itu sebagai Yakub. Tapi tetap diberkati. Dan berkatnya itu Allah memberi kepadamu embun dari langit, tanah gemuk di bumi, gandum dan anggur berlimpah. Bangsa-bangsa akan takluk dan suku-suku bangsa akan sujud. Persis apa yang dinubuatkan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan rancangkan untuk anak-anaknya itu tidak akan gagal. Ya saudara, jadi kita selalu punya harapan. Kalau Tuhan itu tidak pernah gagal, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai dengan janjinya. Seandainya berkat itu diberikan kepada Esau, nggak ada bangsa Israel ya. Karena Yakub ini nanti cikal bakalnya jadi bangsa Israel. 12 suku itu ya. Saudara, oleh sebab itu dalam menghadapi hidup ini ya, kita itu cerita kalau di Alkitab banyak lagi. Yusuf ya, waktu Yusuf kecil dia mimpi nanti saudara-saudaranya tunduk kepada dia jadi penguasa. Hampir saja apa? Sumur, penjara, istri Firaun menggagalkan. Tapi rencana Tuhan tidak gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan sudah rencanakan, dikatakan apa yang aku firmankan itu akan terlaksana. Akan terjadi. Jadi dalam menghadapi hidup ini, asal kita itu taat, nurut. Segala perintah-perintahnya Tuhan itu kita nurut. Kita enggak usah terlalu, ya sebagai manusia memang kita itu harus berusaha ya. Kadang-kadang kita itu salah memaknai ayat-ayat dalam Alkitab, salah memaknai firman Tuhan. Seringkali saya guyonan kalau sama saudara saya. Wes enggak usah soro-soro kerja. Tuhan memberikan makan pada waktu kita tidur. Enggak juga ya saudara. Tuhan memberikan kepada
orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Bagaimana kita bisa dikasihi Tuhan? Ya kita harus dekat sama Tuhan. Ya, enggak terus tidur terus Tuhan berkati, enggak ada itu ya saudara. Terus Tuhan kalau burung pipit di udara Tuhan pelihara, pasti kita anak-anaknya dipelihara. Terus kita ya sudah, pasti Tuhan pelihara kita. Enggak. Dikatakan lihatlah di langit. Jadi burung pipit itu harus keluar dari sarang. Yang tidak menanam, yang tidak menabur, yang tidak menuai. Tapi Tuhan sediakan benih. Tapi harus keluar dari sarang, bukan burung pipit yang disarang terus Tuhan datang malaikat kasih makan gitu. Enggak gitu ya saudara. Kita kadang tuh salah mengklaim firman Tuhan. Kita harus keluar. Dikatakan keluar. Keluar itu apa? Kita harus usaha. Kita melakukan bagian kita. Nanti Tuhan menyempurnakan bagiannya Tuhan. Kita percaya, kita bekerja apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nanti Tuhan itu sempurnakan kepada kita. Saudara, kalau tidak pernah gagal, saya tutup dengan kesaksian saya ya. Saya mengalami itu waktu masih SMP. Saya ini Tuhan sudah taruh dalam mimpi saya, hati saya. Saya itu kepingin sampai kuliah dan jadi sarjana. Waktu zaman saya, lulus SMA itu sudah termasuk tinggi ya saudara. Jarang, ya ada tapi jarang yang kuliah. Tuhan tuh menaruh saya harus sampai kuliah. Saya tuh kepingin sampai jadi lulus sarjana. Akhirnya saya sekolah SMP, SMA. Saya nggak ikut-ikutan teman saya. Teman saya itu ada yang SMP kelas 2. Nggak pakai ujian SMP kelas 3, lalu naik SMA, beli ijazah ya saudara. Tapi di sekolah yang bukan sekolah favorit ya, saya nggak mau. Saya terus ikuti peraturan, jadi SMP kelas 2, SMP kelas 3, dan saya daftar di Petra, SMA Petra Kalianyar. Akhirnya lulus. Saya daftar sendiri di Satya Wacana Salatiga. Saya kuliah waktu itu sama teman akrab saya. Jadi saya tuh kuliah daftar sendiri tanpa orang zaman dulu ya. Papa mama saya kan kuno ya. Jadi nggak ngikuti, nggak seperti sekarang orang tua selalu membimbing anak-anak. Jadi saya itu dicul mandiri ya. Jadi saya daftar sendiri sampai saya diterima di Fakultas Ekonomi. Begitu saya mulai kuliah. Hari pertama posma, zaman dulu ada posma ya. Hari pertama posma, Tuhan panggil papa saya. Saya sudah di Salatiga. Saya ditelepon, pulang, papa jatuh. Pada waktu itu papa saya sudah meninggal, tapi dibilang jatuh. Saya pulang dari Jawa Tengah ke Surabaya. Aduh, waktu itu setelah saya tahu papa saya meninggal, saya gini, gagal jadi sarjana. Siapa yang biayai ya saudara? Waktu itu mama saya cuma toko jamu kecil. Cuma mengandalkan toko jamu. Wah gagal. Ya sudah kalau memang gagal ya saya mungkin cari kerja atau gimana. Tanpa saya minta. Tuhan tuh tahu ya saudara. Tuhan tuh panggil adiknya papa saya, tante saya panggil Kuku. Saya dipanggil. Yen, lu kuliah terus, enggak usah berhenti. Nanti Kuku yang biayai. Oh Tuhan, Tuhan tuh hebat ya saudara. Sampai akhirnya, ya walaupun dibiayai terbatas, tapi saya bisa terus lanjut kuliah. Sampai zaman dulu saya itu 3 tahun sarjana muda, 2 tahun sarjana. Lulus sarjana muda. Teman satu kos saya, teman akrab saya berhenti. Enggak wes aku sampai sarjana muda aja. Saya bilang enggak, mimpiku sampai sarjana. Akhirnya saya sendirian, walau sendirian ditinggal teman akrab saya tetap sampai sarjana. Dan Tuhan itu luar biasa dan akhirnya saya bisa lulus sebagai sarjana. Walaupun dengan
keadaan yang terbatas ya. Tapi janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Saudara, amini apa yang menjadi mimpi saudara. Tuhan taruh mimpi apa dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Ya saudara, firman Tuhan sampai di sini. Boleh kita nyanyi satu pujian. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Rencana Tuhan indah bagi kita yang percaya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Oh haleluya. Dia Bapa yang sangat baik. Amin. Haleluya. Bapa, kami mau terus percaya. Kami mau terus percaya. Kami mau aminkan firman Tuhan. Rencana-rencana Tuhan yang indah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami mau terus simpan dalam pikiran hati kami. Kami mau terus perkatakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh mengasihi kami. Kau sungguh sangat mengasihi kami. Kau sungguh-sungguh memperhatikan kami, mempedulikan kami, selalu terus menyediakan setiap kami yang setiap apa yang kami butuhkan. Terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu, suami, anak-anak, cucu. Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan kita Tuhan. Oh haleluya. Kami mau terus memperbanyak ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Ampuni segala kesalahpahaman kami terhadap Tuhan. Seringkali kami mengalami kekecewaan, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan. Tuhan, ampuni kami. Haleluya. Sekali lagi kami mau banyak mendengar firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Oh haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.